Kita berbicara, Bang Abbas, di mute dulu Bang Abbas. Saya tidak bisa mute beliau. Udah, sorry. Bang Faruk. Oke. Jadi teman-teman, umat Islam itu berbicara berdata. Kalau tidak ada data, terlarang bagi saya berucap. Kecuali ulama-ulama saya, mereka yang berilmu. Maka tugas saya mengutip perkataan para ulama. Ya, inilah Islam. Lalu bagaimana kemudian? Saya akan membuktikan pada kali ini dan men-challenge seluruh non-Islam. Terserah apakah Kristen, Buddha, Hindu, Kejawen, apapun agama kalian. Saya men-challenge. Challenge saya nanti setelah pemaparan materi. Saya akan katakan, iblis dalam definisi etimologi berasal dari kata ablasa. Mereka adalah gelar, iblis gelar untuk jin pertama yang menolak sujud kepada Adam atas perintah Allah. Dalam surah Al-Baqarah, Bismillahirrahmanirrahim. Wa isqulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal. Mereka termasuk orang-orang yang kafir, makhluk yang kafir kepada Allah, ingkar, menutup diri, menolak perintah Allah. Dan iblis, kenapa saya katakan sembahan-sembahan selain Allah adalah iblis? Mohon maaf, ini diksi Al-Quran. Mohon maaf kalian non-Islam. Non-Islam artinya tidak selamat dalam teologi Islam. Kalau kalian pun menganggap ini kebenaran subjektif, walaupun nanti saya bisa buktikan ini menjadi kebenaran universal, saya hanya berkata bahwa apa yang saya sampaikan berasal dari pengajaran agama saya Islam. Bahwa semua sembahan selain Allah adalah berhala. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa terkait tentang diri mereka sendiri. Surah An-Nahl ayat ke-21. Perkataan saya berasal dari Al-Quran. An-Nahl ayat 21. Berhala-berhala itu benda mati, tidak hidup, dan berhala-berhala tidak mengetahui bilakah penyembah-penyembahnya akan dibangkitkan. Ini adalah pernyataan Al-Quran, bahwa berhala-berhala yang kalian sembah, patung yang kalian buat, itu tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Lalu spesifik untuk umat Kristiani, ternyata pernyataan Al-Quran dilegitimasi oleh Yesus yang kalian sembah. Apa kata Yesus? Saya sandingkan surat An-Nahl tadi, bahwa berhala-berhala itu tidak dapat berbuat apa-apa. Saya ulangi, berhala-berhala benda mati tidak hidup, dan berhala-berhala tidak mengetahui bilakah penyembah-penyembahnya akan dibangkitkan. Maka kalau ada yang menyembah manusia yang hidup, sebenarnya esensinya sama dengan menyembah berhala, karena pada dasarnya manusia tidak banyak mengetahui. Bagaimana dengan penyembah Yesus? Maka kita tanya kepada Yesus, Yesus, apakah engkau Tuhan? Apa kata Yesus? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Yohanes pasal ke-5 nomor 30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Bagaimana mungkin kemudian ada manusia yang mengatakan bahwa sembahannya adalah makhluk yang tak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri, dan ternyata makhluk ini mengikuti perintah yang mengutusnya? Maka saya tunjukkan, ada yang disebut sebagai penyembah iblis. Pada dasarnya mereka menuduh mereka menyembah Allah. Mereka mengatakan bahwa Allah adalah manusia berkelamin, disunat hari ke-8. Mereka katakan bahwa Nabi itu adalah Allah. Ini tuduhan semata. Mereka tidak menyembah Allah, tapi yang mereka sembah adalah makhluk yang mereka tuduh sebagai Allah. Mereka katakan
bahwa nabi yang datang kepada mereka yang lahir bukan dari seorang pria itu adalah Tuhan semesta alam. Sebenarnya mereka sedang tidak menyembah nabi tersebut, tetapi mereka menuduh nabi tersebut sembahan. Maka sebenarnya mereka menyembah iblis. Bukti bahwa mereka penyembah iblis. Sepakati wahai kawan Kristen, apakah kalian sepakat bersama saya bahwa iblis terkutuk? Sepakati ini. Dasar saya mengatakan bahwa umat Kristen menyembah iblis karena sembahannya terkutuk. Karena yang terkutuk hanyalah iblis seharusnya. Maka tunjukkan kepada saya, apakah kalian sepakat Tuhan kalian terkutuk? Berdasarkan Galatia pasal 3 ayat 13, terkutuklah yang mati di tiang salib. Maka dengan adanya dalil terkutuklah yang mati di tiang salib, umat Kristen menyembah kepada manusia terkutuk. Apakah yang terkutuk Nabi Isa? No, Allah firmankan kepada umat Islam, yang mana Allah tidak izinkan kita berselisih tentang hal ini. Wa baqataluhu wa ma salabuhu. Maka ternyata manusia mulia ini tidak dibunuh, tidak disalib. Jadi yang disembah oleh orang Kristen manusia terkutuk di tiang salib, bukanlah Nabi Isa alaihissalam, melainkan ini persepsi tentang Nabi Isa yang dituduh terkutuk, dibantah oleh Allah. Orang Yahudi mengatakan bahwa manusia ini nabi palsu, mengajarkan ajaran sesat, bahwa manusia ini anak hasil zina. Dalam kitab Sanhedrin Talmud mereka, bahwa orang ini adalah hasil zina antara Patera dengan Maria. Dan juga orang Yahudi mengatakan orang ini menghujat Tuhan karena orang ini menyamakan Tuhan dengan dirinya. Tuduhan dari orang Yahudi dibenarkan oleh umat Kristiani dengan dibumbui kata-kata yang indah tapi sebenarnya dusta. Saya bisa buktikan. Ketika mereka katakan Yesus mati di tiang salib, artinya mereka membenarkan bahwa Yesus nabi palsu. Karena nabi palsu dalam Ulangan 18:20 takkan luput dari kematian karena dia berdusta, maka matinya wajar, keji, dirajam sampai mati lalu digantung di atas kayu. Maka ketika ada yang percaya bahwa orang ini mati teraniaya, ternista, maka orang ini percaya bahwa orang yang mati yang terkutuk ini nabi palsu. Secara esensi sebenarnya mereka menista Nabi Isa yang mereka panggil dengan sebutan Yesus, yang padahal itu bukan nama aslinya karena dia bukan orang Yunani. Tapi mereka berkata dengan lisannya, mereka indahkan kekejian ini, bahwa sesungguhnya mereka percaya orang ini mati berkorban untuk mereka. Ini doktrin. Tidak ada datanya di Al-Quran ataupun dalam Bible, di dalam kitab Veda, di dalam kitab Tatang Sutarman. Bahwasanya Tuhan akan turun, mati bunuh diri, menyelamatkan manusia. Karena konsep Tuhan dalam agama Samawi itu mengampuni. Konsep Tuhan dalam agama Samawi mendengarkan doa hamba-hambanya dari langit, dari tempat dia bersemayam, kemudian mengabulkan setiap doa-doa hambanya. Inilah esensi Tuhan agama Samawi. Kita akan tunjukkan dalil-dalilnya secara lengkap bahwa Tuhan agama Samawi yang tertulis dalam kitab Tanakh, yang dikutip oleh umat Kristiani, yang dikatakan sebagai perjanjian yang sudah lama, yang tidak berguna lagi bagi mereka kecuali diambil nubuatan-nubuatan untuk menuhankan Yesus. Maka di dalam kitab tersebut dinyatakan kalau seandainya Tuhan mengajarkan bertaubat dan mendengarkan suara dari surga. Asumsi liarnya stop dulu gantian. IWG, saya belum selesai, jangan diganggu. Lanjut, mari kita buktikan. Pertama, saya membuktikan secara esensi yang terkutuk adalah iblis. Yang iblislah yang sama-sama bahu-membahu bekerja sama untuk menghasilkan doktrin. Salah satunya apa? Pertama, upaya untuk membunuh manusia yang baik dan benar, dan kemudian menyatakan itu untuk penebusan dosa, seperti Dewa Molokh. Itu diimani umat Kristiani, dibantah oleh Yesus sendiri, dibantah perjanjian lama. Kita tunjukkan dalam kitab Amsal pasal ke-8 nomor 11. Kita akan bacakan bagaimana esensi pengajaran Tuhannya Bani Israel, Tuhannya Salomo. Sebentar Uniripa, saya akan puaskan IWG TNI sebentar. Yang disebut kafir itu adalah orang-orang yang di luar Muslim.
selesai. Lanjut, Nah, Uniripa. yang kafir itu yang menolak. Diam dulu. EWG, kamu tidak berilmu. Berdasarkan Ya, kamu Al-Baqarah tidak 253, berilmu. yang kafir itu yang menolak Diam. Yesus. Yang Islam itu. Ya. 253. Hampir di semua Quran. Dilanjut, Uniripa. Silakan Uniripa, lanjut. Turunkan aja dulu orang-orang seperti itu. Ya, silakan Uniripa. Bentar, anak saya baru pulang sebentar. Izin 1 menit. Ya. Ya, wajar ya. Kalau Uniripa sudah menjelaskan secara detail gitu, Kita mereka bantu dulu, pasti. kita bantu sedikit lagi. Izin Bang Mawar. Tadi dia mengatakan yang kafir. Yang kafir itu adalah orang-orang yang Oke. melakukan atau Mari kita melakukan baca, ritual di luar teman-teman. pengajaran. Kitab Yesus itu Amsal. mengaku itu, ya. Ya, kita baca. Perhatikan. Amsal pasal 11 nomor 8. Apa yang dinyatakan di sini? Orang benar diselamatkan dari kesukaran. Ingat, orang benar diselamatkan dari kesukaran. Lalu orang fasik menggantikannya. Perhatikan ayat ini. Tiba-tiba di abad pertama, orang benar justru dihancurkan harga dirinya untuk menyelamatkan orang fasik. Bayangkan kontradiksinya ayat ini dengan perilaku umat Kristiani yang justru percaya bahwa orang benar seperti Yesus dimatikan untuk menyelamatkan para penjahat seperti mereka. Itu pertama. Ya. Lanjut. Saya akan buktikan bahwasanya teman-teman Kristiani adalah umat yang diajarkan untuk mengasihi musuh menurut penulis Matius. Mari kita bahas. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Padahal dalam kitab Torah diperintahkan untuk apa? Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Sementara Yesus juga berkata, aku tidak datang untuk meniadakan hukum Torah, tapi aku menggenapinya. Apakah menggenapi dengan membatalkan? Tentu tidak, teman-teman. Makanya kita tidak pernah percaya penulis Matius mewakili Yesus, penulis Lukas mewakili Yesus, penulis Yohanes mewakili Yesus. Kenapa? Antara kitab satu dengan kitab lainnya akan saya buktikan berkontradiksi. Bahkan ketika diklaim ini perkataan Yesus, kita pun harus ragu dengan hal ini. Kenapa? Bagaimana mungkin Yesus berkontradiksi dengan dirinya sendiri? Mari kita tunjukkan. Bagaimana mungkin Yesus mengajarkan untuk mengasihi iblis? Perhatikan. Kasihilah musuhmu. Matius pasal 13, nomor 39. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Bayangkan. Tiba-tiba di ayat lain, Yesus memerintahkan mengasihi iblis. Apa Yesus lagi mabuk ini? Mabuk kecubung. Sampai dia lupa bahwa iblis adalah musuh seperti yang dia ungkapkan dalam kitab Matius pasal 13 nomor 39, bahwa musuh yang menaburkan benih ladang ialah iblis. Lalu kemudian diajarkan berkasih sayang dengan iblis. Pertanyaan saya, Yesus lagi sadar atau lagi mabuk? Karena diajarkan mengasihi iblis. Pelajari ini. Makanya saya katakan, saya adalah umat Islam yang mengkaji kitab kalian bukan menggunakan doktrin gereja, tapi by akal. Oke, lanjut. Kita lanjut membuktikan. Saya tadi malam berdiskusi dengan kawan kalian, pendeta kalian, apologet kalian yang mencret. Ups, hilang nih suaranya ini. Tes. Masih ada, Bang? Bagus.
sorry, di saya terputus. Oke, apa kata kawan-kawan kalian tadi malam? Kawan-kawan kalian tadi malam mengatakan bahwa siapa yang bertahta di atas air, maka itu adalah iblis. Berani-beraninya kawan-kawan kalian menuduh Tuhan kalian sendiri iblis. Bahaya kalian ini. Mari kita tunjukkan. Charlie Lee dan juga Haleluya menyepakati bahwa siapa yang bertahta di atas air adalah iblis. Mari kita lihat. Waduh. Dalam Mazmur 29 nomor 10, Tuhan kalian bersemayam di atas air bah. Argumen Oten semuanya merendahkan Tuhan. Heran saya. Kenapa kalian selalu merendahkan Tuhan kalian? Kalian katakan menurut hadis kami bahwa yang bertahta di atas air adalah iblis. Kenapa kalian lupa dengan ayat ini? Tuhan bersemayam di atas air. Kenapa tidak diakui kalau kalian penyembah iblis? Bahkan Haleluya mengakui bahwa Lucifer adalah Yesus. Masya Allah, tabarakallah. Tidak perlu saya tuduh kalian penyembah iblis. Kalian menyerahkan diri kalian dengan pengakuan, betul Rifa, bahwa Tuhan kami adalah Lucifer. Masya Allah, barakallah. Luar biasa. Ya, ini kita lihat ayatnya. Berdasarkan kitab Yesaya pasal 14. Kita lihat di ayat 13-nya. Kita perhatikan teman-teman. Mari kita cek dan cross check. Apa di sini? Perikop adalah judul yang baru ditambahkan. Maka kita perhatikan tekstualnya. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku. Ingat, tahtaku. Tahtaku di kerajaan Bapa. Diksi ini sangat familiar kalau teman-teman muslim dengar ya. Yang bertahta di kerajaan Bapa siapa? Siapa yang bertahta di langit? Mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan, jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Siapa yang menyetarakan makhluk dengan yang maha tinggi? Mereka lah penyembah iblis. Sebaliknya, ke dalam dunia orang mati engkau akan diturunkan ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Masalahnya umat Kristen percaya kepada Yesus yang mati dicampakkan ke dalam alam maut, yang mengaku bangkit kemudian naik ke surga bertahta. Kok mirip ini nubuatannya? Kok bisa? Perhatikan teman-teman, bahwa ini adalah bintang timur. Mari kita lihat. Teman-teman perhatikan di ayat ke-13. Bahwa ini bercerita tentang bintang timur. Mari kita baca. Siapakah bintang timur ini? Bintang timur. Siapa dia? Ternyata bintang timur atau Helel ini adalah siapa? Mari kita lihat. Ini dia. Lucifer, of the king of Babylon and Satan. Satan. Ya. Lalu kita lihat. Siapa yang bertemu dengan makhluk yang mengaku bintang timur, teman-teman? Siapa dia? Ada seseorang di Pulau Patmos mengaku bertemu dengan makhluk mengaku bernama Yesus. Dalam kitab Wahyu pasal 22 nomor 16. Aku Yesus. Ini pengakuan. Pertini ini. Tradisinya makhluk bernama Yesua Hamashiach, anak Maria, itu datang tak pernah dengan wujud goib, guys. Batuk kemenangan dulu. Tetapi tiba-tiba ketika Yesus datang sebagai manusia, Yesus naik ke surga sebagai manusia, Yesus mati katanya sebagai manusia, bangkit sebagai manusia. Tiba-tiba ada manusia yang mengaku bertemu dengan manusia Yesus dalam bentuk yang bukan manusia. Perlu kita curigai. Kenapa? Karena teman-teman Kristiani mengimani dalam kitab mereka 1 Korintus pasal ke-5 nomor 5.
ini bukan ini ya, sorry salah. Ini dia. 2 Korintus pasal 11 nomor 14. Hal itu tidak mengherankan. Iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Jadi kita mengidentifikasi bagaimana membuktikan bahwa ini iblis atau Tuhan, atau terang, atau malaikat, atau jangan-jangan yang ngaku malaikat. Maka kita cross check bagaimana cara turunnya. Anak Maryam turun dengan tubuh manusia. Anak Maryam mati sebagai manusia menurut iman mereka. Anak Maryam naik ke surga sebagai manusia. Tiba-tiba ada yang ngaku berjumpa anak Maryam dalam bentuk yang bukan manusia. Pengakuannya, aku Yesus. Ingat perkataan Yesus, jika ada yang bertemu Mesias, mengaku Mesias, membawa nama Mesias, bertemu di padang gurun, bertemu di bilik, jangan kau percaya. Bahkan hal yang mungkin ketika orang pilihan pun menjadi tersesat. Yohanes katanya, entah Yohanes Zebedeus, entah Yohanes mana, mengaku di pulau Patmos tanpa saksi, bertemu dengan sosok mengaku Yesus. Aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud. Dusta. Bagaimana mungkin Yesus anak Maria yang tidak punya silsilah sampai ke Daud tiba-tiba mengaku keturunan Daud? Bohong. Karena Yesus tidak punya nasab kebapaan. Lalu dia ternyata bintang timur. Mari kita lihat. Bintang timur, lagi-lagi bintang timur. Inilah dia, teman-teman. Kalau kita perhatikan, ya, bintang timur ini merujuk kepada siapa? Bintang fajar yang gilang gemilang. Merujuk kepada siapa? Lucifer. Nah, lalu bagaimana mungkin kemudian orang-orang Kristen mengatakan bahwa Tuhan yang mereka sembah adalah Tuhan yang betul? Sementara kita dapat membuktikan. Pertama, doktrin Kristen. Ya, saya masuk ke doktrin Kristen. Tunjukkan kepada saya, ini pertanyaan. Tunjukkan kepada saya satu saja ajaran dari nabi-nabi Israel, mulai dari Abraham atau mulai dari Adam sampai Yeshua Hamasiah, Yohanes si Pembaptis, mengajarkan kalau mengampuni dosa dengan mematikan manusia baik dan benar. Jawab. Sebutkan nama nabinya, sebutkan ayat pengajarannya. Kalau ingin tahu ajaran yang mengajarkan membunuh manusia untuk menyelamatkan, dewa Moloch, suku Inka, dewa Kanaan, iblis. Maka doktrin Kristen dengan adanya orang benar dimatikan, itu tidak datang dari Tuhan. Berdasarkan hasil kajian, karena ternyata tidak pernah nabi-nabi Bani Israel mengajarkan hal seperti itu. Bahkan Tuhan Bani Israel mengatakan, bahkan kejijikan bagi Tuhan Israel untuk menumpahkan darah. Saya akan tunjukkan datanya. Naikkan teman-teman Kristen yang ingin membantah saya. Kita akan bacakan. Oke, ini dia ayatnya. Teman-teman sabar ya. Halo, kok nggak ada Uniripa ini? Foto Uniripa Tes. kok nggak ada? Tes. Sama Suara aku saya ada hitam nggak? semua nih. Ya, bentar, sabar. Ada bunda, tapi Enggak, suara ada, di tapi aku. gentayangan. Sama aku gentayangan. Oh, itu berarti Oke. Nggak ada, kosong. akunnya abang tuh, akunnya abang. Iya. Uniripa Oke, nggak jelas, apa-apa, di sini lanjut di aja. layar jelas. Mari kita Iya. dengarkan pengajaran Jadi, Tuhan Bani Israel. Iya. Oke. Ya. Aku ingin 2 nanti Raja-Raja ada pasal 23 apa-apaan ya, nomor sedikit. 10. Inilah Tuhannya Bani Israel. Ia menajiskan juga Tofet yang ada di lembah Ben Hinnom, supaya jangan orang mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban dalam api untuk dewa Moloch. Imamat 18:21. Janganlah kau serahkan seorang dari anak-anakmu untuk dipersembahkan kepada dewa Moloch, supaya jangan engkau melanggar kekudusan nama Allahmu. Akulah Tuhan.
Engkau harus berkata kepada orang Israel, setiap orang baik dari antara orang Israel maupun dari antara orang asing yang tinggal di tengah-tengah orang Israel yang menyerahkan seorang dari anak-anaknya kepada Moloch, pastilah ia dihukum mati, yakni rakyat negeri harus melontari dia dengan batu. Jangan engkau berbuat seperti itu terhadap Tuhan Allahmu, sebab segala yang menjadi kekejian bagi Tuhan, apa yang dibencinya, itulah yang dilakukan mereka bagi Allah mereka. Bahkan anak-anaknya laki-laki dan anak-anaknya perempuan dibakar mereka dengan api bagi Allah mereka. Ulangan 18:10. Di antaramu janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api, ataupun seorang yang menjadi petenung, seorang peramal, seorang penelaah, seorang penyihir. Ulangan 18:2. Janganlah ia mempunyai milik pusaka di tengah saudara-saudaranya. Tuhanlah milik pusakanya seperti yang dijanjikannya kepadanya. Perhatikan teman-teman, betapa jijiknya Tuhan Bani Israel dengan penyembahan terhadap anak-anak. Tapi tiba-tiba kemudian kawan-kawan, di abad pertama Kristen menuduh Tuhan Bani Israel mempersembahkan anaknya sendiri mati di tiang salib. Bayangkan, Tuhan Bani Israel membenci perbuatan mempersembahkan anak kandung orang lain. Tiba-tiba Kristen menuduh Tuhan Bani Israel menyerahkan anak kandungnya untuk menyelamatkan para penjahat. Bagaimana mungkin doktrin ini diterima sebagai ajaran dari Tuhan? Bayangkan kawan-kawan, ibarat kata saya ajarkan anak saya, hei, jangan kau makan es krim, tapi saya makan es krim. Mereka menuduh Tuhan Bani Israel berkontradiksi dengan dirinya, yang jijik tentang penumpahan darah, yang tidak suka dengan pembunuhan anak-anak. Tapi kalau kita lihat dalam ayat-ayat kitab mereka, ada ayat-ayat kontradiksi, di mana mereka juga percaya bahwasanya Tuhan membunuh anak-anak kecil demi menyelamatkan orang-orang yang salah. Makanya saya katakan, umat Islam tidak bisa mengambil seluruh informasi dari Bible sebagai ucapan yang betul. Karena apa? Bible secara ilmiah telah kontradiksi dengan bercampurnya perkataan manusia dan pengajaran yang benar. Saya tidak menafikan jikalau ada ajaran yang betul di dalam situ sesuai dengan ajaran Islam, kita terima. Tapi semua ajaran yang betul, tidak ada yang doktrinnya keji membunuh orang benar demi menyelamatkan para penjahat. Makanya saya katakan, indikasi-indikasi ini menunjukkan bahwa teman-teman Kristiani sebenarnya bukan mengikuti Tuhan, tapi mengikuti iblis. Data yang paling akurat dari semua ini, apa yang disampaikan oleh Yesus sendiri dalam Yohanes pasal ke-8 nomor 37. Kita tunjukkan datanya. Perhatikan teman-teman. Andai mereka betul-betul percaya kepada Yesus yang mereka sembah, seharusnya mereka tidak ingkari perkataan Yesus. Baca dalam Yohanes pasal ke-8 nomor 37. Mari kita lihat teman-teman. Mereka menyisipkan perikop judul di sini, keturunan Abraham yang tidak berasal dari Allah. Apa kata Yesus? Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku, karena firmanku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Inilah kenapa Yesus dibunuh. Inilah alasan Yesus hendak dilenyapkan, karena apa yang disampaikan oleh Yesus tidak diterima oleh orang Yahudi, Saduki dan Farisi, imam-imam Yahudi. Apa yang kulihat pada Bapa, itulah yang kukatakan, dan demikian juga kamu berbuat tentang apa yang kamu dengar dari bapamu. Antara bapaknya Yesus dengan bapak orang-orang yang diajarkan Yesus itu berbeda. Jawab orang-orang Yahudi yang menolak Nabi Isa adalah, mereka, bapak kami ialah Abraham. Kata Yesus kepada mereka, jadi kalau ada karakter-karakter manusia yang mengaku bapak kami adalah Tuhan, bapak kami Bani Israel, bapak kami si A, si B, si C, cuy, inilah mereka yang songong, sotoy, padahal mereka tidak bisa membuktikan nasabnya. Jadi kalau ada yang ngaku-ngaku saya adalah keturunan Yahudi dari golongan Benyamin, tapi ditanya bapaknya siapa nggak ada yang bisa jawab, maka ini bisa jadi dusta. Makanya dalam Islam tidak boleh mendustakan nasab. Makanya dalam Islam ketika ada yang berdusta tentang nasab, finnar. Jadi kalau ada yang ngaku-ngaku bapakku Bani Israel, bapak kau dari mana? Bisa kau tunjukkan nasabnya? Jangan banyak cerita kau, oh enggak kami Yahudi rohani, pret.
Udahlah nggak Yahudi jasmani, ngaku pula Yahudi rohani. Diludahi kalian sama Yahudi yang punya jasmani. Ya, jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Ini dia. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Mikana pembunuh Yesus. Mikana mengaku, saya juga turut membunuh Yesus. Oke, kita lihatkan. Mikana pengikut bapaknya. Bapaknya bukan Yesus, kata Yesus. Karena Mikana adalah penyembah iblis. Karena Yesus berkata, yang membunuh Yesus bapaknya iblis. Mikana termasuk penyembah iblis. Ya, kita lihat datanya. Mikana. Saya sayang banget ini Mikana ini. Mana dia bilang dia membunuh Tuhannya ya? Bentar. Mikana membunuh Tuhan. Hebat Mikana ini loh. Iblis saja nggak berani bunuh Tuhan. Mikana berani-beraninya bunuh Tuhan. Inilah kadang-kadang. Mana dia? Kok hilang di take down ya? Perkataan Mikana membunuh Tuhan. Yaudahlah, nanti kita tunjukkan Mikana pembunuh Tuhan ya. Maka menurut Yesus sendiri, bahwa orang-orang yang berniat membunuh Yesus, bapaknya bukanlah bapaknya Yesus. Bapak di sini maksudnya adalah sembahan Yesus ya, bukan bapak kandungnya. Jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Jadi kalau kalian mengaku Yahudi, mengaku keturunan Abraham, kalian tidak mungkin membunuh Yesus. Jawab mereka, kami tidak dilahirkan dari zina. Mereka menuduh Yesus hasil dari zina. Sebenarnya yang menuduh Yesus hasil zina itu bukan cuma orang Yahudi. Orang Kristen percaya bahwa Yesus keturunan pezina. Dengan adanya dalam kitab Lukas dan Matius, Yesus punya silsilah sampai ke Daud. Daud itu pezina, punya keturunan, punya nenek moyang pezina. Daud pezina, Yehuda pezina. Maka ketika Yesus silsilahnya sampai ke Daud, maka Yesus keturunan pezina. Maka tuduhan Bani Israel kepada Yesus itu divalidasi oleh Kristen yang mengatakan Yesus keturunan Daud. Bahkan dikatakan Yesus keturunan pezina itu real dalam kitab mereka. Bahwa Yesus punya silsilah sampai kepada pezina. Yehuda berzina dengan Tamar, Daud berzina dengan Betseba. Mereka katakan bahwa Yesus sampai ke Daud. Inilah penistaan yang besar terhadap Nabi Isa alaihi. Aku ikut membunuh Yesus. Bukan atas kehendakku sendiri, melainkan dialah yang mengutus aku. Perkataan, aku datang bukan kehendakku sendiri, membatalkan doktrin Yesus menyerahkan nyawa untuk orang jahat demi atas kehendaknya sendiri. Ini bukti mereka berbantah-bantahan dengan Yesus. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu yang mana mereka menikmati merayakan kematian Yesus. Jawab, Islam, Yahudi, Kristen, Kejawen, Hindu, Buddha. Maka berdasarkan Yohanes pasal ke-8 44, iblislah yang menjadi bapakmu karena kau mengikuti pekerjaanmu, pekerjaan dagingmu, yaitu ingin membunuh Yesus. Maka siapakah di antara kita yang menerima kematian Yesus sebagai hal yang menjadi anugerah baginya? Selain iblis dan juga orang Farisi, Hansip Romawi, siapa mereka yang menikmati kematian tragis Yesus? Silakan teman-teman Kristen, saya izinkan naik. Bertanya saja,
Kalau tak mampu bertanya, diam. Kalau ingin membantah, naik. Saya tunggu bantahan kalian, pembelaan kalian terhadap ajaran kalian yang datang dari Tuhan. Pertama, poinnya adalah ajaran mengorbankan manusia untuk keselamatan, ajaran Dewa Molok, bukan ajaran Nabi Bani Israel. Yang kedua, orang yang bahagia dan menikmati kematian Yesus adalah iblis. Itu dua statement poin saya yang ingin saya ajukan kepada orang Kristen, dan saya ingin sampaikan kepada seluruh umat Islam. Bersyukurlah atas nikmat Allah, di mana Allah katakan bahwa Nabi yang dicintainya, wa ma qataluhu wa ma salabuhu, sebagaimana Ibrahim diselamatkan dalam api yang membara, tak tersentuh sedikit pun, sebagaimana Yunus yang diselamatkan dari mulut ikan paus, tak termatikan sedikit pun, sebagaimana Nabi Musa diselamatkan dari kejaran Fir'aun dengan dibelahnya laut menjadi sebuah jalan, sebagaimana baginda Rasulullah Muhammad diselamatkan dari boikot, dari kejahatan kaum kafir yang berkali-kali berulang-ulang hendak membunuhnya. Maka kenapa tiba-tiba ada aliran ajaran yang mengatakan bahwa utusan Tuhan kali ini mati, ditelanjangi, dihina-dihinakan, hanya untuk menyelamatkan para penjahat yang mana Tuhan telah dulu membantai mereka sebelum Tuhan katanya berinkarnasi menjadi manusia. Tuhanmu tobat, Tuhanmu berpikir ulang. Inilah bukti bahwa Islam berada di kebenaran, sementara Kristen berada mengikuti ajaran-ajaran Moloch dan juga mengikuti kehendak iblis dengan menginginkan kematian Yesus. Mikana terang-terangan mengatakan bahwa aku ikut membunuh Yesus. Maka Yesus berkata, iblislah yang menjadi bapakmu. Ini sekian kajian dari Unirifa. Kita tunggu kawan-kawan Kristiani yang ingin naik ke atas. Kalau kalian adalah jemaat awam, bertanya saja. Kalau kalian berilmu, transfer knowledge. Kalau kalian lebih berilmu dari saya, bantah semua statement saya. Terima kasih Bang Faruk, dilanjut. Assalamualaikum Unirifa. Iklan 2 menit boleh Unirifa? Silakan. Khusus untuk yang muslim, tolong di tap-tap layar, di follow Unirifa dan di subscribe YouTube The Faruk sama Baluap dan YouTube Unirifa. Tolong di yang khususnya muslim ya, tolong ya, jangan lupa ya. Lanjut Uni. Pemaparan saya itu ada sandarannya. Pemaparan saya itu berdasarkan 2 kitab suci. Seandainya kalian katakan saya mengajarkan sesuatu yang berbeda dari doktrin kalian, saya tuntut kalian untuk menunjukkan doktrin yang paling benar, yang harus saya ikuti. Yang mana? Yang 3000 denominasi. Ya? Oh ya, mungkin saya harus menjelaskan kepada teman-teman tadi malam kenapa saya tidak mau naik lagi ke Komal Erben. Pertama, etika diskusi yang melanggar aturan, memframing dengan terang-terangan, membawa isu yang belum tahu kebenarannya tentang VCS yang dituduhkan kepada saya dengan menyebutkan awal nama R akhirnya A. Itu framing yang nyata. Maka tidak ada satupun baik pihak Islam dan pihak Kristen menginterupsi. Maka saya tinggalkan Komal itu karena saya sudah 3 kali di-kick. Mereka tidak mampu menjawab pertanyaan saya. Yang saya tanyakan adalah nama. Pertama, siapa nama bintang timur? Kedua, siapa nama pencipta iblis dalam kitab Yesaya yang saya tunjukkan? Tidak disebut. Saya cuma tanya nama. Siapa nama Tuhan yang membuka celana dalam kitab Nahum? Tidak disebutkan. Siapa nama yang mengambil bini orang dalam Samuel? Tidak disebutkan. Siapa nama yang menyuruh kawini pesundal dalam Hosea? Tidak disebutkan. Jadi sebagai bentuk untuk menghargai diri sendiri, najis rasanya saya berada lama-lama di dalam Komal yang sama sekali moderator bicara, timer bicara, host bicara, bahkan Erben pun terkencing-kencing bersama haleluya dikarenakan tak mampu menjawab siapa nama. Yang saya maksud adalah yang mengambil bini orang, yang buka celana dalam, memperlihatkan aurat seseorang kepada raja-raja.
Itu yang saya tanya namanya. Mereka tidak sebutkan. Ya wajar. Malu mereka ketika saya buktikan siapa penyembah iblis. Sebenarnya banyak pertanyaan saya. Siapa nama entitas yang membunuh anak-anak dalam Yesaya pasal 14:21? Siapa nama entitas yang membunuh Uzza? Siapa entitas yang menyamar menjadi terang? Siapa namanya? Saya bertanya, tapi mereka tidak bisa. Nama tidak disebutkan, malah menjelaskan mutar-mutar entah apa-apa yang mereka sebutkan. Jadi teman-teman, mohon maaf, tadi malam saya tidak mau closing statement dikarenakan sudah 3 kali, 4 kali saya di-kick, dan bagi saya itu tidak penting lagi memberikan penjelasan kepada kaum kufar penyesat bin Bahlul di komal mereka. Ya, jadi itu teman-teman, kenapa saya Bang Zuma mengangkat tema tentang penyembahan terhadap iblis, karena ini penting buat kita. Kenapa penting buat kita? Supaya kita sadar betul bahwa ada ciri-ciri dan karakter penyembahan terhadap iblis. Karena iblis kerjaannya adalah menghalang-halangi manusia dari berbuat benar. Salah satu perbuatan benar adalah dengan mengikuti perintah Allah, mengikuti perintah Tuhannya Abraham, Tuhannya Moses, Tuhannya Isa,